Di sebuah kampung kecil yang terletak di tengah-tengah hutan tropis, hanya ada satu pria yang terperangkap di antara lautan wanita-wanita yang telah kehilangan pasangan mereka. Setiap hari, langit cerah dan padi menguning, namun di matanya ada kesedihan yang tak dapat ia sembunyikan. Dia bukanlah lelaki biasa, dan ini bukanlah kisah cinta biasa. Angin sepoi-sepoi berdesir pelan melewati pepohonan kelapa di tepi jalanan sempit yang berkelok-kelok menuju rumahnya. Dari kejauhan, suara tawa riang terdengar, namun bukan dari anak-anak kecil, melainkan dari para wanita yang berkumpul di tengah desa. Mereka duduk di bawah pohon beringin besar, bercengkrama sambil menganyam daun lontar, masing-masing mengenakan kebaya tradisional berwarna-warni, penuh dengan cerita masa lalu yang mereka simpan rapat-rapat. Laki-laki itu bernama Rizal, satu-satunya pria di desa itu, setelah kepergian suami-suami mereka yang lebih dulu menghadap Yang Maha Kuasa. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia merasakan pandangan penuh perhatian dari setiap mata wanita di kampung itu. Namun, bukan hanya tatapan biasa. Ada rasa ingin tahu yang mendalam, ada harapan dan kerinduan yang terpendam di balik sorot mata itu. Semua wanita di kampung itu tahu bahwa mereka telah kehilangan, tapi tak satu pun dari mereka yang berani mengungkapkan perasaan mereka terhadap Rizal. Mereka semua terperangkap dalam ketakutan yang sama. Takut jika mereka terlalu terbuka, cinta itu akan menjadi beban yang tak terjawab. Sementara itu, Rizal sendiri merasa asing, meskipun ia adalah satu-satunya pria di kampung itu. Setiap kali ia melewati rumah-rumah para janda, ia bisa merasakan kerinduan yang begitu mendalam. Bukan hanya karena kehilangan pasangan, tapi juga karena adanya sesuatu yang hilang dalam diri mereka. Dan dia, seorang pria muda yang tumbuh di tengah mereka, mulai merasakan ketegangan yang ada, namun hatinya tetap memilih untuk diam. Ia takut untuk melangkah lebih jauh, takut jika ia tak mampu memberi kebahagiaan yang mereka inginkan. Hari-hari berlalu dengan irama yang sama, namun perasaan Rizal semakin berat. Setiap kali ia berpapasan dengan salah satu dari para wanita, ia merasakan sebuah ketegangan tak terucapkan. Seringkali ia mendengar cerita-cerita tentang kehidupan mereka yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Suami-suami yang pergi terlalu cepat, meninggalkan mereka dengan luka yang mendalam. Para wanita ini mungkin telah merelakan, tetapi di dalam hati mereka ada ruang kosong yang tak bisa diisi dengan mudah. Suatu sore, saat matahari mulai meredup, Rizal berjalan menuju sungai kecil yang mengalir di pinggir desa. Di sana, ia melihat seorang wanita yang sedang duduk di tepi sungai, wajahnya terlihat jauh. Wanita itu, namanya Sari, adalah seorang janda muda yang tak pernah bisa memendam kesedihannya. Meskipun sering tersenyum, di matanya selalu ada bayangan kepedihan yang mengusik. Rizal sudah lama memperhatikannya, tetapi ia tak pernah punya cukup keberanian untuk mendekat. Namun, hari itu, ada sesuatu yang memaksanya untuk melangkah. Sari mendengar langkah kaki Rizal mendekat dan menoleh. Pandangan mereka bertemu sejenak, lalu Sari tersenyum tipis. "Kenapa diam saja, Rizal? Datanglah, ini sungai yang sama seperti yang dulu kita mainkan waktu kecil," katanya. Suaranya begitu lembut, namun ada kesedihan yang tersembunyi di dalamnya. Rizal duduk di sampingnya, merasa canggung namun juga lega karena bisa berada di dekatnya. Mereka duduk diam, memandang air yang mengalir dengan tenang. Sesekali terdengar suara jangkrik dan burung malam yang mulai menyanyi. "Apa yang kau pikirkan, Sari?" tanya Rizal, tak bisa menahan rasa ingin tahu yang sudah lama terpendam. Sari terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara perlahan, "Terkadang aku merasa hidupku telah berhenti di sini, di kampung ini, bersama kenangan yang terus mengikat. Namun di sisi lain, ada keinginan untuk mulai melangkah maju, meskipun aku tak tahu bagaimana cara melakukannya." Rizal mendengarkan dengan seksama, hatinya terasa berat. Ia ingin menghibur, tapi kata-kata tampak tidak cukup. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan yang sama juga mengendap di dalam dirinya. Perasaan yang tak bisa ia ungkapkan.
mereka berdua terjebak dalam kerinduan yang tak terucapkan. Sejak pertemuan itu, Rizal merasa sesuatu yang tak terduga mulai berkembang di dalam dirinya. Setiap kali ia melihat Sari, hatinya berdebar lebih cepat, dan setiap senyumnya seolah menyentuh bagian terdalam dari jiwanya yang selama ini terkunci. Namun, ia tahu betul bahwa dalam kampung yang seluruh penduduknya adalah para janda, kedekatannya dengan Sari bisa berisiko. Semua orang akan bertanya, dan Rizal tahu bahwa jika ia tidak berhati-hati, perasaan yang mulai tumbuh ini bisa menghancurkan kedamaian yang selama ini ada di desa itu. Sari pun merasakan hal yang sama. Meskipun ia sudah terbiasa hidup dengan kesedihannya, setiap kali ia berbicara dengan Rizal, perasaan itu mulai berubah. Ada rasa nyaman yang hadir saat mereka bersama, seolah waktu berhenti, dan dunia di sekitar mereka hanya terdiri dari kedamaian yang dibawa oleh sungai dan angin sepoi-sepoi. Namun, Sari tahu, seperti Rizal, bahwa ada batasan yang tak boleh dilanggar. Di mata para wanita lain, kedekatan mereka bisa dianggap sesuatu yang tak seharusnya, dan itu bisa membawa malapetaka. Pada suatu malam, saat bulan purnama menerangi langit dengan cahaya yang lembut, Rizal memutuskan untuk bertemu dengan Sari sekali lagi. Di tempat yang sama, sungai yang menjadi saksi bisu perasaan yang mulai tumbuh. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan di udara, seakan sesuatu akan berubah. "Sari," panggil Rizal. Suaranya terdengar lebih berat daripada biasanya. Sari menoleh, matanya sedikit terkejut, namun ia tak menolak. "Apa yang kau ingin bicarakan, Rizal?" Rizal berdiri, menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. "Aku merasa ada yang aneh di antara kita, Sari. Aku tak bisa menahan perasaan ini lagi," katanya, dengan suara bergetar. "Setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Tapi aku takut jika ini salah. Aku takut jika kita terjebak dalam sesuatu yang tak bisa kita kendalikan." Sari terdiam, sejenak membiarkan kata-kata itu meresap. Perlahan, ia berdiri dan berjalan mendekat, hingga hanya beberapa langkah yang memisahkan mereka. "Aku tahu apa yang kau rasakan, Rizal," jawabnya. Suaranya begitu lembut, namun penuh makna. "Aku juga merasakannya, tapi kita tahu bahwa ada batasan yang tak boleh kita lewati." Mereka berdiri begitu dekat, namun tak ada satupun dari mereka yang berani bergerak lebih jauh. Kedua hati mereka saling terpaut, namun ada keraguan yang membayangi setiap langkah yang bisa mereka ambil. Di bawah cahaya bulan yang memancar lembut, kedua jiwa itu terjebak dalam dilema antara harapan dan ketakutan. Malam itu, udara terasa lebih berat, penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Rizal dan Sari saling menatap, namun tak satu pun dari mereka yang melangkah lebih dekat. Sebuah kecanggungan merayap di antara mereka, meski hati mereka saling terhubung dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Dalam keheningan yang hanya dipecah oleh suara air yang beriak pelan, keduanya merasa seperti terperangkap dalam waktu. Sari akhirnya menundukkan kepalanya, menghela napas panjang. "Rizal," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kita hidup di kampung ini, di antara orang-orang yang semua memiliki cerita kesedihan mereka sendiri. Jika kita memulai sesuatu yang lebih dari ini, apakah kita siap menghadapi apa yang akan datang?" Rizal merasa hatinya seolah terhimpit oleh kata-kata itu. "Aku tak tahu, Sari. Aku hanya tahu bahwa aku tak bisa terus hidup dengan perasaan yang terpendam ini." Ia melangkah sedikit lebih dekat, namun tetap menjaga jarak. "Kehidupan di sini, dengan semua wanita yang ada, terasa seperti kita semua terperangkap dalam kenangan. Tapi aku tak ingin terperangkap selamanya." Sari menggigit bibirnya, memikirkan kata-kata Rizal. Ia ingin berkata sesuatu, ingin meluapkan perasaannya yang telah lama terkunci, namun ketakutan selalu membayangi. Ketakutan akan penilaian orang-orang di desa, ketakutan akan risiko yang harus mereka hadapi. Namun, ada satu hal yang tak bisa dipungkiri, rasa yang tumbuh di dalam dirinya, yang semakin kuat setiap kali ia bersama Rizal.
Terkadang aku ingin melupakan semuanya, Rizal, katanya pelan. Melupakan aturan-aturan yang mengikat kita dan hanya mengikuti apa yang hati kita inginkan. Tapi aku takut. Takut jika kita melangkah lebih jauh, kita akan menghancurkan segala yang ada di sekitar kita. Rizal menatapnya dengan penuh empati. Aku juga takut, Sari. Tapi mungkin kita bisa mencari jalan keluar bersama, meski tak mudah. Namun, kata-kata itu hanya menggantung di udara. Belum ada yang benar-benar tahu bagaimana langkah mereka selanjutnya. Keduanya sadar bahwa mereka berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada keinginan untuk merasakan cinta yang tumbuh di antara mereka. Namun di sisi lain, ada tanggung jawab, keraguan, dan ketakutan akan akibatnya. Tidak ada jawaban yang jelas, hanya keheningan yang semakin menyelimuti malam itu. Pada akhirnya, mereka berdua hanya berdiri di sana, di bawah cahaya bulan, saling mendalami satu sama lain, namun terjebak dalam dilema yang tidak bisa mereka pecahkan malam itu. Pagi pun tiba, membawa cahaya lembut yang mengusir keheningan malam dan menyelimuti kampung dengan harapan baru. Namun, bagi Rizal dan Sari, pagi itu tidak membawa kelegaan. Setiap detik terasa begitu berat, seolah dunia mengawasi setiap langkah mereka. Rizal kembali ke rumahnya dengan perasaan yang semakin berkecamuk. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan dengan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Perasaan yang membingungkan, mengingat ia adalah satu-satunya pria di kampung yang dikelilingi oleh wanita-wanita yang kesepian. Sari juga tidak bisa tidur semalam penuh. Ia berbaring di pembaringan, menatap langit-langit rumah yang sederhana. Kepalanya dipenuhi oleh bayangan Rizal, kata-katanya yang menggetarkan hati. Mungkin kita bisa mencari jalan keluar bersama, kata Rizal tadi. Kata-kata itu mengulang-ulang dalam benaknya, membuatnya bertanya-tanya apakah ini adalah jawabannya, apakah ini adalah kesempatan untuk membuka hati kembali, untuk keluar dari bayang-bayang kesedihan yang selama ini menahan dirinya. Namun, kecemasan tetap ada. Apakah perasaan itu bisa diterima oleh semua orang di kampung ini? Bagaimana jika mereka menjadi subjek gosip, atau lebih buruk lagi, dituduh melanggar norma yang selama ini mereka pegang? Semua pikiran itu membuat Sari merasa terperangkap, dan di dalam hatinya, ia merasa terombang-ambing antara dua dunia. Dunia di mana ia bisa mencintai lagi, dan dunia yang penuh dengan ketakutan akan konsekuensinya. Pada sore harinya, saat Rizal sedang berjalan ke ladang, ia melihat Sari berdiri di pinggir jalan, seolah menunggunya. Hati Rizal berdebar lebih kencang, namun ia tetap berusaha tenang. Sari tersenyum samar padanya, sebuah senyum yang penuh arti, tapi juga penuh dengan ketegangan. "Aku ingin bicara denganmu," kata Sari. Suaranya terdengar penuh tekad, meskipun ada kecemasan yang tak terucapkan. Rizal mengangguk, mengundangnya untuk berjalan bersamanya. Mereka berjalan perlahan, di sepanjang jalan yang membentang di antara sawah-sawah yang menguning. Suara angin dan gemericik air dari saluran irigasi menemani langkah mereka, tapi tetap ada keheningan tegang yang mengikutinya. "Aku memikirkan tentang apa yang kita bicarakan tadi malam," Sari memulai, matanya menatap lurus ke depan. "Dan aku mulai berpikir, mungkin kita bisa mencoba. Mungkin kita bisa melangkah lebih jauh. Tapi aku ingin kau tahu bahwa jika kita memutuskan untuk melakukannya, itu bukan hanya tentang kita berdua. Ada seluruh desa yang akan menghakimi kita." Rizal berhenti sejenak, menatap Sari dengan mata penuh pengertian. "Aku tahu, Sari. Aku juga berpikir tentang itu. Tapi kita tak bisa terus terjebak dalam ketakutan. Hidup ini terlalu singkat untuk hanya diam dan membiarkan perasaan kita terkubur begitu saja. Apa yang kita rasakan itu nyata. Tapi aku tak ingin membuatmu merasa terpaksa. Aku ingin ini jadi keputusan kita bersama." Sari menunduk, menarik napas panjang. "Tapi bagaimana kita tahu ini benar? Bagaimana kita tahu jika kita melangkah terlalu jauh?" Rizal mengulurkan tangannya dengan hati yang berdebar.
Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya, tapi kita akan melakukannya bersama. Jika itu salah, kita akan menghadapi bersama, seperti halnya kita menghadapinya selama ini. Sari menatap tangan Rizal, kemudian perlahan-lahan ia meraih tangan itu. Ada getaran lembut di antara mereka, sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan, namun sangat nyata. Mereka berdiri di tengah jalan, di bawah langit senja yang mulai berwarna oranye keemasan. Dalam momen itu, semua keraguan yang sebelumnya membayangi hati mereka seakan menghilang sejenak, digantikan oleh rasa kebersamaan yang kuat. Meski penuh dengan ketakutan akan masa depan yang tak pasti, malam itu Rizal dan Sari kembali ke desa dengan langkah yang lebih ringan, meskipun hati mereka masih penuh dengan pertanyaan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka mulai mungkin akan mengubah segalanya. Namun ada juga perasaan lega, karena akhirnya mereka memutuskan untuk melangkah bersama. Sebelum berpisah di ujung jalan yang menuju rumah masing-masing, mereka saling berpandangan, dan dalam tatapan itu ada harapan yang tertunda, yang kini perlahan mulai tumbuh. Namun, meskipun langkah mereka seolah mantap, ada kesadaran yang tak bisa diabaikan. Keesokan harinya, kehidupan di kampung ini akan tetap berjalan seperti biasa. Para wanita akan terus berkumpul, bercerita, dan bekerja di ladang, sementara Rizal akan tetap menjadi satu-satunya pria di antara mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana dunia luar akan melihat hubungan mereka. Apakah itu akan dianggap aneh atau bahkan tabu? Tetapi mereka berdua tahu satu hal yang pasti. Mereka tak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Beberapa hari setelah itu, Sari mulai merasakan adanya perubahan di desa. Seperti yang ia duga, pandangan mata orang-orang mulai berbeda. Setiap kali ia bertemu dengan wanita-wanita di kampung, ada yang mengangkat alis, ada yang diam sejenak, dan ada yang berbisik. Namun, meskipun rasa cemas itu ada, Sari merasa tenang karena ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Rizal selalu berada di sampingnya, memberi dukungan tanpa kata-kata. Ketika mereka bersama, segala ketegangan terasa menghilang sejenak. Pada suatu sore, saat Sari sedang berjalan menuju pasar desa, ia melihat beberapa wanita yang duduk di bawah pohon beringin besar. Mereka terdiam, seakan menunggu kehadirannya, dan saat Sari mendekat, mereka semua menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan itu tidak lagi mengandung rasa cemburu atau kritik, tetapi lebih seperti sebuah keingintahuan yang dalam. "Apakah benar apa yang kami dengar, Sari?" tanya salah satu dari mereka. Suara penuh dengan keraguan, namun juga rasa ingin tahu. Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Ya, itu benar," jawabnya dengan suara yang lebih tegas daripada yang ia rasakan di dalam. "Rizal dan kami memutuskan untuk bersama." Ada keheningan sesaat dan Sari bisa merasakan beban yang ada di udara. Namun, sebelum ia merasa terlalu cemas, seorang wanita tua yang duduk di sudut berdiri dan menepuk tangan Sari. "Kalau itu yang kalian pilih, Sari," katanya dengan suara bijak, "kita tak bisa melawan takdir. Cinta itu milik kalian, dan tak ada yang bisa menghalangi." Sari terkejut mendengar kata-kata itu, tapi ada rasa lega yang segera mengalir dalam dirinya. Meskipun masih ada bisik-bisik yang terus mengelilingi mereka, ada sedikit keberanian yang tumbuh dalam diri Sari. Mungkin kampung ini penuh dengan janda yang kesepian, tetapi mereka juga adalah wanita yang telah menjalani kehidupan penuh dengan pengalaman, yang lebih memilih untuk hidup dengan hati yang terbuka, daripada terjebak dalam penyesalan. Dengan berani, Sari pergi menuju ladang Rizal, tempat di mana mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Saat ia tiba, Rizal sedang berdiri di tengah sawah, menyusun tumpukan jerami. Ketika ia melihat Sari datang, senyum hangat muncul di wajahnya, dan hatinya pun terasa lebih ringan. "Apakah mereka sudah tahu?" tanya Rizal, wajahnya penuh perhatian. Sari mengangguk perlahan. "Ya, mereka sudah tahu. Tapi ada satu hal yang aku pelajari, Rizal. Tidak semua yang kita takuti itu benar-benar menghalangi kita. Kadang,
hanya ketakutan yang mengikat kita. Rizal tersenyum, dan tanpa kata-kata lagi, ia menarik Sari ke dalam pelukannya. Saat itu, mereka merasa dunia di sekitar mereka melambat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa bebas dari belenggu ketakutan. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa penuh dengan ketenangan yang baru. Meskipun masih ada bisik-bisik yang datang dari mulut-mulut para wanita kampung, Sari dan Rizal merasa lebih kuat bersama. Mereka mulai saling berbicara lebih terbuka tentang masa depan mereka, tentang harapan yang mereka simpan meskipun tak tahu apa yang akan datang. Mereka tahu bahwa apa yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ada kenyamanan dalam kesederhanaan mereka. Kesederhanaan yang ditemukan dalam setiap tatapan, dalam setiap senyuman yang tidak lagi disembunyikan. Sari, yang biasanya menghabiskan waktunya sendirian di rumah, kini mulai ikut bekerja di ladang bersama Rizal. Mereka bercakap-cakap tentang hal-hal kecil, tentang kehidupan, tentang masa lalu, tentang apa yang ingin mereka capai. Rizal tak pernah merasa begitu ringan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa kampung ini bukan hanya tempat yang terjebak dalam kenangan, tetapi juga tempat yang bisa dipenuhi dengan masa depan baru. Namun, meskipun hari-hari mereka terasa lebih cerah, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Sari. Suatu pagi, saat ia sedang berjalan menuju pasar, ia melihat seorang wanita tua yang dikenal oleh banyak orang di kampung. Seorang yang bijak dan dihormati. Wanita itu menghampiri Sari dengan wajah yang penuh tanda tanya. "Sari," kata wanita tua itu dengan lembut, "apakah kau benar-benar yakin dengan keputusanmu? Ini bukan hal yang mudah, anakku. Kadang kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah itu yang benar-benar kita inginkan? Atau apakah kita hanya menginginkan sesuatu yang hilang dari kita?" Beberapa minggu setelah peristiwa itu, kehidupan di kampung terasa semakin harmonis bagi Sari dan Rizal. Meskipun mereka masih menjadi sorotan beberapa pasang mata, mereka mulai merasakan bahwa keberanian mereka untuk berjalan bersama semakin memberi dampak positif. Para wanita kampung yang sebelumnya hanya bisa berbisik kini mulai menerima mereka dengan cara yang lebih halus. Bahkan, ada yang mulai menawarkan bantuan di ladang atau hanya berbicara tentang cuaca dan tanaman dengan Sari ketika mereka bertemu di jalan. Meskipun belum sepenuhnya tanpa rasa curiga, ada tanda-tanda bahwa ketegangan itu mulai mereda. Suatu sore, saat Rizal sedang memanen padi di ladang, Sari datang membawa secangkir teh hangat untuknya. Dengan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya, ia duduk di samping Rizal di tepi ladang yang luas. "Teh hangat untukmu," kata Sari, sambil menyerahkan cangkir itu dengan lembut. "Aku tahu kamu sudah bekerja keras hari ini." Rizal menerima cangkir itu dengan senyum penuh terima kasih. "Terima kasih, Sari. Aku tak tahu apa yang akan aku lakukan tanpa dukunganmu," jawabnya, matanya penuh dengan rasa sayang. Sari tertawa pelan, menyandarkan kepala di bahunya. "Aku senang bisa berada di sini bersamamu, Rizal. Aku tak pernah merasa seutuhnya lengkap sebelum ini." Rizal menatapnya dengan lembut, kemudian menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. "Aku juga, Sari. Sejak kita memutuskan untuk bersama, rasanya dunia ini lebih indah. Aku tak lagi merasa kesepian di kampung ini." Mereka duduk bersama, menikmati kebersamaan yang penuh kehangatan, dengan suara alam di sekitar mereka, suara angin yang berdesir di antara dedaunan, suara riuh burung yang kembali ke sarangnya, dan suara gemericik air dari sungai yang tak jauh dari ladang. Semuanya terasa sempurna, seperti dunia hanya milik mereka berdua. Hari-hari itu terus berlalu, dan semakin banyak momen kebahagiaan yang mereka rasakan. Ketika waktu panen tiba, kampung merayakan hasil bumi yang melimpah. Sari dan Rizal turut serta dalam perayaan itu, di mana semua orang berkumpul untuk berbagi makanan, musik, dan cerita. Meskipun masih ada rasa canggung di antara beberapa warga kampung, kebahagiaan yang terpancar dari Rizal dan Sari membuat semua orang merasa lebih ringan.
Pada malam hari setelah perayaan, ketika lampu-lampu minyak masih menyala di sepanjang jalan, Sari dan Rizal berjalan pulang bersama. Tangan mereka saling bergenggaman. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Keheningan itu justru memberi kedamaian yang mendalam. Mereka saling tersenyum, tahu bahwa mereka telah melalui banyak hal bersama, dan kini hidup mereka lebih penuh dari sebelumnya. "Sari," kata Rizal, memecah keheningan dengan lembut. "Aku tahu kita belum tahu apa yang akan datang, tapi aku merasa tidak ada yang bisa menghalangi kita. Aku ingin terus berjalan bersama denganmu, menikmati setiap hari, apapun yang terjadi." Sari menatapnya dengan mata yang penuh dengan cinta. "Aku juga, Rizal. Aku tak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang penting kita punya satu sama lain. Itu sudah cukup bagi aku." Mereka berhenti sejenak di sebuah tempat yang tinggi. Dari sana mereka bisa melihat seluruh kampung yang diterangi cahaya malam. Semua tampak tenang, damai, dan penuh dengan harapan. Mereka saling merangkul, menikmati pemandangan itu bersama, menyadari bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Bukan hanya dalam kebersamaan mereka, tetapi juga dalam menerima dan menghargai pilihan satu sama lain. Pada akhirnya, meskipun kehidupan mereka tak sempurna dan masih ada tantangan yang harus dihadapi, Sari dan Rizal tahu bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, mereka akan selalu menemukan jalan untuk bahagia. Mereka berdua telah melalui banyak kesulitan, namun kini mereka tahu, kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk mencintai dan menjalani hidup sesuai dengan hati nurani mereka. Malam setelah perayaan panen itu, saat angin sejuk berhembus dari arah gunung, Rizal dan Sari berdiri di depan rumah mereka yang sederhana, berbicara tentang masa depan. Keduanya merasa ada satu langkah penting yang harus mereka ambil bersama. Dengan hati yang penuh dengan cinta dan keyakinan, mereka memutuskan untuk melangkah lebih jauh, untuk menikah. Bulan-bulan berikutnya dipenuhi dengan persiapan sederhana, namun penuh makna. Di kampung yang penuh dengan tradisi, pernikahan adalah sebuah upacara yang dihormati. Dan meskipun mereka hanya 2 orang di antara banyak wanita, kehadiran Rizal dan Sari membawa harapan baru bagi komunitas itu. Mereka memutuskan untuk merayakan pernikahan mereka dengan cara yang lebih intim, di tengah kebersamaan dengan para tetangga dan sahabat yang telah mendukung mereka sejak awal. Pada pagi hari pernikahan, kampung dipenuhi dengan kegiatan persiapan. Para wanita dari desa datang untuk membantu mempersiapkan makanan, merangkai bunga, dan menghias rumah Sari dan Rizal dengan kain berwarna-warni. Bahkan para tetua, yang dulu lebih banyak diam dan mengamati, kini mulai tersenyum lebih lebar, memberikan restu mereka. Keheningan yang dulu ada antara mereka dan para penduduk kampung perlahan digantikan dengan suara tawa dan obrolan riang. Sari, yang mengenakan gaun putih sederhana yang dirancang dengan sentuhan tradisional, terlihat sangat cantik. Wajahnya dihiasi senyum yang tak pernah hilang, matanya berbinar-binar penuh kebahagiaan. Rizal menunggu di altar sederhana yang terbuat dari bambu dan bunga, dengan setelan adat yang tak kalah indah. Ketika Sari berjalan menuju altar, langkah kakinya terasa ringan, seperti melayang, dan seluruh dunia seakan hanya berpusat pada mereka berdua. Kehangatan matahari yang memancar di atas mereka menambah kesan indah pada momen itu. Semua mata tertuju pada pasangan yang akhirnya mengikat janji mereka. Dan meskipun hanya ada sedikit tamu, suasana penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Para wanita yang dulu sempat mengawasi mereka, kini hadir dengan senyuman, ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika akhirnya Rizal mengucapkan janji suci di hadapan Sari, dengan suara penuh keyakinan, "Aku akan selalu mencintaimu, Sari, melalui setiap musim, melalui setiap tantangan, dan dalam kebahagiaan kita. Ini adalah perjalanan kita bersama, dan aku bersyukur bahwa kamu adalah orang yang aku pilih untuk berjalan di sampingku." Sari, dengan mata yang penuh air mata bahagia, menjawab, "Aku akan selalu berdiri di sampingmu, Rizal, dalam cinta dan dalam segala yang kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang akan datang,
tapi aku tahu kita akan selalu memiliki satu sama lain. Ketika mereka akhirnya saling bertukar cincin, semua orang di sekitar mereka merasa seakan dunia berhenti sejenak. Suara riuh tepuk tangan mengisi udara, dan di sekitar mereka, angin sejuk berhembus, membawa aroma bunga-bunga yang telah mereka pilih dengan penuh cinta untuk menghiasi hari itu. Setelah upacara, semua orang berkumpul di halaman rumah Sari dan Rizal, menikmati hidangan tradisional, menari, dan bernyanyi bersama. Kampung itu terasa hidup kembali, dan meskipun mereka tidak punya banyak, mereka memiliki satu hal yang tak ternilai, keberanian untuk mencintai, untuk memilih satu sama lain meskipun dunia di luar kampung ini tidak selalu mengerti. Sari dan Rizal duduk berdampingan di kursi kayu di bawah pohon besar yang sering mereka singgahi bersama. Mereka saling memandang dengan senyuman lebar, merasa begitu bahagia karena akhirnya mereka bisa menjalani kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan. "Ini hanya permulaan, Sari," kata Rizal dengan penuh rasa syukur. "Aku tahu kita masih akan menghadapi banyak hal, tapi selama kita bersama, aku yakin kita akan melalui semuanya." Sari menggenggam tangan Rizal erat, matanya yang penuh cinta menatapnya. "Aku juga yakin, Rizal. Kita sudah memilih satu sama lain, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat." Malam itu, saat langit penuh dengan bintang dan lampu minyak berkelip di sekitar mereka, Sari dan Rizal merasakan kedamaian yang luar biasa. Mereka tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan tantangan, tetapi mereka tak gentar. Bersama, mereka siap menjalani hidup baru mereka. Satu hari pada satu waktu, di tengah-tengah desa yang telah menerima mereka sepenuhnya. Setelah upacara pernikahan yang penuh kebahagiaan dan haru, Sari dan Rizal memutuskan untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian kampung, di mana mereka bisa lebih merasakan kedekatan mereka. Mereka memilih untuk berbulan madu ke sebuah desa kecil di pegunungan, yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah, udara sejuk, dan ketenangan yang luar biasa. Tempat yang sempurna bagi mereka untuk menikmati kebersamaan mereka tanpa gangguan. Di pagi hari pertama mereka, setelah tiba di penginapan sederhana yang dikelilingi oleh pepohonan hijau, mereka berjalan berdua menyusuri jalan setapak yang menyusuri hutan. Aroma tanah basah, segar, dan bunga liar mengisi udara, menciptakan suasana yang tenang dan penuh kedamaian. Hanya suara langkah kaki mereka berdua yang terdengar, dan sesekali suara burung di kejauhan. "Sari, ini luar biasa," kata Rizal sambil memegang tangan Sari. "Aku tidak pernah membayangkan kita akan berada di sini, bersama-sama." Sari tersenyum lembut, matanya yang bersinar menunjukkan rasa bahagia yang tak terucapkan. "Aku juga, Rizal. Kita sudah melalui banyak hal, dan sekarang kita bisa menikmati momen ini." Mereka berhenti di sebuah jembatan kecil yang melintasi sungai yang jernih. Air yang mengalir di bawah mereka memantulkan cahaya matahari yang lembut, dan pemandangannya begitu indah, seakan alam menyambut mereka dengan hangat. Rizal memeluk Sari, menekankan bahwa momen ini adalah hadiah bagi mereka berdua. "Aku akan selalu mengingat saat-saat ini, Sari. Saat dimana kita hanya berdua, di tempat yang tenang, dengan hati yang penuh." Sari menatapnya dengan penuh kasih. "Aku juga, Rizal. Aku merasa seperti ini adalah awal dari perjalanan yang lebih indah. Meskipun kita akan kembali ke kampung setelah ini, aku akan selalu mengingat bagaimana kita merasakan kedekatan ini, jauh dari segalanya." Mereka berdua duduk di tepi sungai, berbicara pelan tentang masa depan, tentang mimpi mereka yang ingin dicapai bersama. Rizal mengusap rambut Sari, dan mereka saling berbagi tawa, berbicara tentang segala hal yang membuat mereka bahagia, tentang apa yang telah mereka alami, dan apa yang ingin mereka buat bersama di masa depan. Malam harinya, mereka kembali ke penginapan, di mana api unggun menyala dengan hangat di halaman belakang. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, Rizal dan Sari duduk berdekatan di depan api, menikmati kebersamaan mereka. Hanya ada mereka berdua, suasana yang tenang,
dan suara api yang memecah keheningan malam. Mereka berbicara sedikit, tetapi lebih banyak diam, menikmati ketenangan yang hanya bisa dirasakan ketika dua hati yang saling mencintai bersatu dalam keheningan. Ketika api unggun mulai meredup, Rizal berdiri dan menarik tangan Sari, mengajaknya untuk berjalan ke kamar mereka. Dengan langkah yang ringan, mereka memasuki kamar yang sederhana, dengan jendela besar yang menghadap ke pegunungan yang gelap di kejauhan, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang lembut. Di dalam kamar itu, hanya ada kedekatan, kehangatan, dan perasaan yang mendalam. Rizal menatap Sari dengan mata penuh cinta, dan dengan lembut, ia mengusap pipinya. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu, Sari," katanya dengan suara penuh perasaan. "Aku ingin kita selalu merasa seperti ini, terhubung, penuh cinta, dan tak terpisahkan." Sari menggenggam tangan Rizal dengan erat, matanya berbinar. "Aku juga, Rizal. Aku ingin kita terus bersama, berjalan berdua, menghadapi apapun yang datang, dan terus menemukan kebahagiaan dalam setiap momen yang kita miliki." Di sana, di kamar yang hangat itu, mereka berbagi momen-momen intim yang penuh dengan cinta, ketulusan, dan pengertian. Mereka tak lagi perlu kata-kata, karena kedalaman perasaan mereka telah cukup untuk mengungkapkan segalanya. Hanya ada mereka berdua, dua hati yang saling menyatu, merasa bahwa dunia hanya milik mereka berdua. Pagi-pagi berikutnya, mereka bangun dengan senyum yang lebar di wajah mereka, merasakan kedekatan yang semakin kuat. Di luar, matahari terbit perlahan, memancarkan sinarnya yang hangat. Mereka berjalan berdua, memulai hari baru. Mereka di desa yang tenang itu, tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk saling mencintai lebih dalam. Hari-hari yang mereka habiskan bersama selama bulan madu, semakin mempererat ikatan cinta Sari dan Rizal. Ketika akhirnya mereka kembali ke kampung setelah perjalanan yang memuaskan itu, mereka merasa lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Kehidupan mereka di kampung pun berubah. Meskipun beberapa mata masih mengawasi, kedekatan mereka yang semakin dalam dan kebahagiaan yang terpancar dari hubungan mereka membuat orang-orang mulai lebih menerima. Mereka tidak hanya melihat dua orang yang berbeda, tetapi dua jiwa yang saling mencintai, berbagi kehidupan mereka dengan penuh pengertian. Sari dan Rizal akhirnya memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri di kampung itu. Mereka membuka ladang bersama, bertani dengan penuh cinta dan perhatian, serta membangun rumah yang lebih besar untuk mereka berdua. Rumah itu bukan hanya sebuah tempat tinggal, tetapi juga simbol dari harapan dan mimpi mereka yang akan terus tumbuh. Suatu sore yang cerah, setelah bertahun-tahun mereka bersama, Sari duduk di beranda rumah mereka, menatap anak-anak yang bermain di halaman. Rizal duduk di sampingnya, memegang tangan istrinya dengan lembut. Mereka berbicara tentang masa depan, dan Sari menyadari betapa jauh mereka telah datang. "Rizal," kata Sari dengan suara lembut, "aku tak pernah membayangkan hidup bisa seindah ini. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku merasa sangat bersyukur bisa berada di sini bersamamu." Rizal tersenyum, matanya yang penuh cinta menatap istrinya. "Aku juga, Sari. Kita mungkin tidak memiliki semuanya, tetapi kita memiliki cinta kita. Dan itu sudah lebih dari cukup. Aku bahagia setiap kali melihatmu tersenyum." Di sekitar mereka, suasana kampung tetap tenang. Tetapi Sari dan Rizal tahu bahwa hidup mereka penuh dengan makna. Mereka telah menciptakan kebahagiaan bersama, dan itu adalah hadiah terbesar besar yang bisa mereka beri satu sama lain. Mereka telah membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas, bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan, dan bahwa bersama-sama mereka bisa menghadapi segala hal. Beberapa tahun kemudian, kampung itu masih sama. Sari dan Rizal telah menjadi pasangan yang dihormati oleh semua orang di sana. Anak-anak mereka tumbuh dengan penuh kasih sayang, dikelilingi oleh keluarga yang saling mendukung. Rumah mereka kini dipenuhi tawa dan kehidupan yang cerah. Setiap kali mereka berkumpul di bawah pohon besar di halaman rumah,
Rizal dan Sari selalu memandang satu sama lain dengan mata yang penuh cinta, seperti hari pertama mereka bertemu. Mereka tahu bahwa meskipun dunia terus berubah, cinta mereka akan tetap menjadi dasar dari setiap langkah yang mereka ambil bersama. Mereka masih sering duduk bersama di malam hari, berbicara tentang masa depan, mengenang kenangan indah, dan merencanakan perjalanan hidup mereka selanjutnya. Mereka tahu bahwa meskipun hidup tak selalu sempurna, selama mereka memiliki satu sama lain, mereka akan selalu menemukan kebahagiaan. Cinta yang tumbuh di antara Sari dan Rizal bukan hanya tentang kebahagiaan saat ini, tetapi juga tentang keberanian untuk saling mendukung, untuk tetap bersama meski dunia mungkin tidak selalu mendukung pilihan mereka. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan, tetapi juga tentang saling memberi kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Dan begitulah, di kampung yang sederhana, dengan langit yang selalu tampak luas, dua hati yang saling mencintai itu terus berjalan bersama, menikmati hidup mereka dengan penuh kebahagiaan, tanpa rasa takut akan masa depan.